Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada hari ini, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita peroleh kelaknya akan mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selamat pagi, kawan-kawan mahasiswa. Sebelum kita mulai, saya pengen absen dulu nih. Di sini ada Ardiana, mana? Hadir? Oke, ada Mbak Ani. Mbak Ani hadir, Mbak Ani? Iya, Mbak Resmi hadir. Mbak Ruaiza hadir juga. Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua hari ini. Minggu lalu kita udah berbicara tentang komunikasi pemasaran secara terintegrasi. Jadi dalam satu semester ini kita akan bicara tentang bagaimana suatu perusahaan itu melakukan mengkomunikasikan value, nilai dari produknya atau bisnisnya kepada pelanggan. Nah, salah satu yang akan disampaikan atau diberikan pesan kepada pelanggan itu adalah brand. Nah, saya punya satu cerita nih. Pada saat saya lagi jalan sama istri saya gitu, lagi pengen cari makanan gitu. Dan saya tanya nih sama istri saya, kira-kira kita hari ini mau makan apa nih? Terus tiba-tiba lewat ada KFC. Terus saya tanya gimana kalau KFC? Terus istri saya langsung mengatakan, KFC itu enak banget tuh. Itu kebayang nggak? Ayamnya itu kalau kulitnya dibuka, aduh, itu ada juicy-juicy-nya, terus itu enak banget. Dan itu adalah persepsi yang ada di dalam pikiran seseorang terhadap suatu brand. Dan hari ini kita akan bicara tentang brand management. Nah, sebelum kita bicara tentang brand management, kita akan membahas tentang apa sih brand itu. Nih. Oke. Nah, di sini ada beberapa brand nih. Nah, yang pertama saya minta coba Mbak Resmi. Yang M itu kira-kira logo apa, Mbak? McD, Pak. McD. Oke. Nah, Mbak Ani. Itu yang ada tuh, yang di bawah pojok kiri bawah, itu logo apa tuh? Apple yang sebelah kiri saya. Oke. Nah, padahal saya di sini tidak menuliskan nama dari brand tersebut. Dan hanya sebuah logo, kita bisa mengenali suatu merek tertentu. Itu yang dinamakan brand. Jadi kita dapat dengan mudah menyebutkan inilah logo McD, ini logo Starbucks, YouTube, dan juga Apple. Nah, berikutnya, ini sering nih kita. Pada saat kita pengen minum air mineral nih, terus kita nyebutnya, Pak, misalnya pergi ke warung nih, Pak, ada aqua nggak? Padahal yang kita ambil adalah le mineral. Nah, begitu juga dengan odol nih. Misalkan suruh anak kita, nak tolong beliin odol, padahal yang dibeli Pepsodent. Nah, begitu juga dengan Rinso dan juga dengan Honda nih. Ini Honda ini khusus untuk daerah Sumatera Utara dan Aceh. Itu kalau nyebut kendaraan roda 2 atau motor, itu mereka akan menyebutnya dengan kata Honda. Nah, jadi merek-merek ini itu udah betul-betul masuk
ke dalam pikiran konsumennya, sehingga kita mengasosiasikan bahwa hal yang sama tersebut itu adalah brand itu. Oke. Nah, ini apa beda dari gambar kiri dan gambar yang kanan? Ada yang bisa jawab deh. Kalau gambar kiri itu adalah Starlink. Kalau di Jakarta tuh lagi tren tuh, kalau lagi CFD, Car Free Day, itu ada Starlink. Starbucks keliling istilahnya. Nah, kalau yang kanan itu Starbucks beneran. Nah, beda yang lain juga. Kalau Starlink, Starbucks keliling itu dijual dengan harga cukup 5.000 doang. Goceng istilah orang Jakarta. Goceng doang udah bisa ngopi pinggir jalan. Nah, kalau yang di kanan, itu kita harus bayar sampai 50.000. Nah, jadi dengan sesuatu yang ada brandnya, ada mereknya, itu akan meningkatkan value dari produk tersebut. Baik, padahal yang mereka jual sama tuh. Starbucks dia ngejual kopi, terus Starling juga jual kopi. Terus di Starling dia menjual kopi Nusantara nih. Dan di Starbucks, fun fact-nya, faktanya, mereka itu menggunakan kopi dari Indonesia juga. Kopi Nusantara, kopinya sama, terus produknya sama, cuman yang beda nih, kalau di Starbucks, kalau kita nongkrong di Starbucks tuh, jadi pas nongkrong di Starbucks, ada apa ya, self actualization ya, jadi ada aktualisasi dirinya. Gua nongkrong di Starbucks nih, terus yang satu, gua nongkrong di Starling nih di pinggir jalan. Lu di pinggir jalan panas nggak dingin. Itu bedanya. Nah, ini Philip Kotler nih. Philip Kotler adalah kalau di dunia marketing itu istilahnya mbahnya atau ya suhunya dari marketing. Dia pernah menyampaikan bahwa if you are not a brand, you are a commodity. Jadi kalau kamu bukanlah brand, kamu adalah komoditi. Maksud komoditi adalah kebanyakan. Nah, kita nih ya, sebagai individu ya, contohnya misalkan, kita pengen terlihat berbeda nih sama orang lain. Kita pengen terlihat berbeda, sehingga kita berusaha tuh, misalkan nih ya, Bu Ardiana sama Bu Siti nih, pergi ke kondangan, terus tiba-tiba bajunya sama. Pasti kan gak enak banget tuh kan. Tiba-tiba ke kondangan, baju sama. Terus ntar dikirain anak panti kan. Wah, anak panti tuh bajunya sama. Nah, jadi kalau kita tidak ingin menjadi komoditi atau orang kebanyakan, kita harus membentuk brand dari diri kita sendiri. Nah, ini ada salah satu contoh dari merek sepatu Jordan. Jordan itu adalah seorang pemain basket dan dia memiliki brand yang sangat powerful. Bahkan Nike meng-hire dia bekerja sama membuat sebuah produk, nama produk yang namanya Nike Jordan. Nah, Nike Jordan ini bukan cuma untuk sepatu basket, bahkan untuk football pun, olahraga football itu dipakai karena kekuatan dari merek Jordan itu sendiri. Bahkan kalau di dunia golf itu ada Tiger Woods dan itu ada brand sendiri yang logonya TW, Tiger Woods. Nah, ini pasti familiar semua nih. Ada Apple. Nah, Apple itu memiliki jadi pertanyaan adalah mengapa Apple itu bisa menjual produk dengan harga yang sangat ekspensif atau dengan kata lain ya, dengan sangat mahal. Karena Apple itu mereka memiliki janji. Mereka berjanji kepada konsumennya, nih, kalau kalian beli produk kami, pekerjaan kalian akan berjalan dengan sangat mudah. Kalau beli produk kami, kalian akan sangat dimanjakan dengan teknologi yang kami miliki. Itu adalah janji. Nah, jadi brand yang dimiliki oleh Apple itu, mereka menyampaikan kepada pelanggannya bahwa mereka memiliki janji itu, dan
pada saat kita membeli produk Apple, yang kita beli adalah janjinya. Makanya kita berani memberi mahal dari produk tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, setelah dijabarkan tadi ya, yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih brand itu? Apakah brand itu logo? Apakah brand itu sebuah nama? Atau yang lainnya? Nah, menurut American Marketing Association, merek itu adalah istilah nama, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasikan barang atau jasa. Nah, kata kuncinya di sini adalah pembeda dari penjual lainnya. Jadi, ini istilah tagline yang dipakai oleh Apple. Tagline-nya be different. Mereka pengen selalu jadi yang berbeda. Makanya merek Apple itu sangat kuat banget hari ini karena mereka selalu berusaha berbeda dengan yang lainnya. Karena ya brand itu kata kuncinya adalah kita harus berbeda. Jadi brand itu adalah asosiasi dari keseluruhan yang diupayakan oleh perusahaan untuk membentuk merek dari suatu produknya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Ibu Siti. Ibu Siti ada nih? Atau Bu Ruwaiza, Bu Ruwaiza. Ini ada KFC nih, Bu. Ada KFC. Apa yang Ibu pikirkan begitu mendengar kata KFC? Apa? Oh ya, oke. Baik, Bu Ardiana. Begitu mendengar kata KFC? Di bayangan saya ketika melihat brand KFC itu pasti munculnya tempat makanan ayam goreng ya, minum-minuman kelas-kelas internasional lah kayak gitu Pak. Oke. Nah, jadi KFC itu punya janji ke kita. Kalau kita sering ngelihat iklannya itu, janji dari KFC itu jagonya ayam. Makanya banyak saya dengar teman-teman saya cerita ayamnya KFC itu udah nggak ada lawan. Istilahnya ya itu udah enak banget. Dan itu adalah janji konsistensi dari KFC yang mereka pertahankan sehingga itu membentuk brand mereka menjadi sangat powerful, sangat kuat sampai dengan hari ini. Nah, di sini brand itu juga dapat diartikan sebagai apa yang difikirkan dan dipersepsikan dalam benak konsumen. Jadi apa yang kita pikirkan, brand itu adalah persepsi apa yang ada dalam pikiran kita. Seperti tadi KFC itu, mereka mengatakan kami jagonya ayam paling enak di seluruh dunia. Sebenarnya KFC nggak bisa mengatakan itu, karena yang bisa mengatakan KFC ayamnya enak seperti Bu Ardiana tadi. Jadi yang bisa mengatakan KFC itu ayamnya enak, ya hanyalah konsumennya. Kalau brandnya atau perusahaannya itu bisa mengklaim, tapi yang bisa menilai itu adalah orang konsumennya. Terus brand itu, nah ini juga tentang janji atas konsistensi, kepercayaan dan reputasi yang mereka miliki. Jadi brand itu bukan tentang sebuah logo atau nama doang, tapi brand itu lebih dari itu. Karena apa yang kita pikirkan tentang sesuatu brand atau suatu merek, itulah yang disebut sebagai brand. Jadi brand itu tentang persepsi kita terhadap sesuatu yang sudah dijanjikan dan itu ditepati, janjinya tepat loh. Atau contoh misalnya kita naik pesawat Garuda, janjinya Garuda itu adalah service excellent. Jadi mereka janjinya adalah mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya pada saat kita beli tiket Garuda, kita yakin itu, saya naik pesawat ini aman nih, insya Allah nggak bakal jatuh. Terus landingnya enak tuh, nggak kayak yang sebelah misalkan. Yang sebelah itu kalau landingnya, aduh bisa loncat. Nah kalau Garuda
mereka janjinya itu, dan pada saat mereka menepati janji itu langsung masuk dalam pikiran kita bahwa mereka menepati janji bahwa betul kita akan menyatakan, iya betul Garuda itu servisnya bagus banget. Next. Tidak bisa. Nah, tujuan dari brand itu adalah untuk menciptakan persepsi di benak konsumen bahwa tidak ada produk lain di pasar yang sama seperti produk Anda. Nah, itu adalah tujuan sebenarnya dari suatu brand. Nah, Jeff Bezos, ini orang terkaya di dunia, itu pernah mengatakan bahwa your brain is what other people say about you when you are not in the room. Jadi maksudnya brand itu adalah tentang apa yang orang lain itu ceritakan tentang diri kita pada saat kita lagi nggak ada di ruangan. Misalkan contoh nih, ini personal branding aja ya. Misalkan biasanya kita lagi nongkrong atau lagi ngerumpi nih, tuh emak-emak lagi ngerumpi, terus tiba-tiba kita pergi, ada salah satu orang, katakanlah si A itu pergi dari rumpian kita, terus pergi, tiba-tiba ada yang nyeletuk, si A tuh pelit banget orangnya, mana hutangnya banyak, terus sering ngutang, nggak dibalikin hutangnya, terus kemarin saya tagih-tagih nggak dibayar hutangnya. Terus yang lain, oh iya juga. Terus yang lain cerita lagi, yang lain juga cerita. Itu adalah brand yang ditanamkan kepada orang tersebut. Nah, jadi brand itu adalah apa yang dipersepsikan oleh orang lain tentang sesuatu merek, sesuatu produk, atau ya kalau personal, terhadap personal tersebut. Jadi itu yang dimaksud oleh Jeff Bezos tersebut. Nah, ini yang rame kemarin nih tentang konsernya Coldplay. Ada yang ikut war tiket Coldplay nggak ya kemarin? Oke, Coldplay ini rame nih kemarin. Dia akan konser di bulan November, tapi minggu lalu itu tiketnya terjual habis dalam waktu hanya 15 menit. Bayangkan, harga tiket termurah itu hanya sekitar 800.000, dan tiket yang paling mahal itu sekitar 11 juta, dan orang dalam waktu 15 menit tiketnya mampu terjual habis. Karena apa? Karena dia memiliki brand image yang sangat kuat. Jadi grup band ini memiliki kekuatan image yang sangat kuat, sehingga orang rela membeli tiketnya, mau nonton tiketnya dengan harga berapapun. Nah, inilah harga tiketnya kemarin, dari yang paling murah 800.000 sampai yang paling mahal itu 11 juta. Padahal kalau kita pikir, ngapain sih ngabisin uang sampai 11 juta cuma sekedar nonton konser Coldplay. Padahal buka aja YouTube gratis kan, buka YouTube gratis, terus ya nggak perlu bayar, tinggal nonton di rumah, buka YouTube, udah sama ya, tinggal cari konser Coldplay di mana, itu ada juga. Nah, tapi kenapa orang pengen membeli itu? Bahkan hanya dalam waktu 15 menit, tiketnya sold out, habis terjual. Karena brand yang mereka miliki itu sudah sangat kuat banget. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini tentang brand. Inti dari kesimpulannya adalah pada saat kita ingin membentuk suatu brand, baik itu perusahaan ataupun personal dari diri kita, kita harus secara konsisten. Apa yang ingin kita tanamkan kepada pelanggan kita? Kita pengen menjadi apa? Terus kita harus konsisten, harus menjaga itu secara konsisten. Kalau tidak konsisten, itu akan membuat pelanggan berpikiran bahwa, oh, dia bukan seperti apa yang dia sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi, nah terakhir ini ada tugas buat individunya minggu depan.
tolong nanti dikumpulkan di e-learning ya. Baik, tugasnya adalah masing-masing orang silakan pilih 3 brand lokal yang ada di sekitar Anda, tuh, yang ada di dekat kita ya. Lalu jelaskan mengapa brand tersebut menarik dan persepsikan brand tersebut. Oke, baik, itu aja untuk pertemuan hari ini. Saya sudahi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya pas sekali ya, Pak Iqbal. Oh, pas ya? Ini pas Silahkan, Prof. jawab, boleh di stop share, stop ini ya? Iya, boleh. Oke. Prof masih mute, Prof, maaf. Oke, makasih. Ini luar biasa ini Pak Muhammad Nasir ya variasinya. Dan mulai dari apersepsi sampai penutup, saya pikir ini luar biasa. Meskipun sebetulnya ketika kita mengajar itu kita juga bisa menggunakan analogi atau juga metafora. Misalnya begini, brand itu memang membentuk citra umum. Ya, itu. Ingat tahu, ingat Sumedang, ingat jeruk, ingat Garut, kan begitu. Kan jeruknya dari mana saja, atau tahunya dari mana saja. Ingat payung, ingat Tasikmalaya, begitu. Tapi kita juga bisa menjelaskan bahwa brand ini sebetulnya harus menjadi milik semua orang yang ada di perusahaan itu. Gitu. Karena nanti ketika ada individu atau kelompok yang merusak citra brand itu bisa berantakan. Misalnya suatu saat terjadi kecerobohan lalu muncullah keracunan massal, misalnya itu bisa hancur itu dalam waktu singkat. Karena itu maka brand itu bisa bentuk opini orang gitu ya, juga bisa hancur dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang gini mestinya tadi juga bisa diberi semacam ilustrasi. Lalu brand itu sebenarnya tidak hanya ada pada merek, tapi juga ada loginya bisa pada institusi. Misalnya ingat Profesor A, ingat lembaga mana gitu ya, gitu. Kalau dulu orang ketika dia ingat antropologi, itu pasti dia ingat ketika dia ingat Kuncharaningrat gitu, pasti dia ingat antropologi UI gitu. Ketika dia ingat nama Masri Singarimbun, dia langsung ingat Pusat Studi Kependudukan UGM. Kan begitu kan? Dulu juga ketika masih sangat terkenal, ketika dengar nama Arif Budiman, orang ingat Satya Wacana. Gitu. Nah, itu juga menjadi brand. Dulu saya ketika jadi dekan, saya bilang, apakah kita bisa ketika ingat UNIP, orang ingat FKIP? Atau ketika ingat Bengkulu, orang ingat FKIP? Dan itu menjadi mimpi. Gitu. Tidak ada di era dekan itu yang bisa ada Pak Ketasin 6 satu periode. Hanya di era saya. Gitu. Di era saya juga FKIP itu punya web terbaik se-UNIP. Di era saya juga ketika di akhir jabatan satu-satunya fakultas yang grade A versi dikti hanya FKIP. Gitu. Sekarang saya di S3 juga bangun brand. Kalau Anda mau kuliah kurang dari 3 tahun, kuliahlah di S3 yang kami miliki, S3 pendidikan. Dan kita coba, kemarin satu angkatan itu 17 orang itu selesai dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Dan sekarang orang makin banyak yang mau karena tahu standar tetap kita tetapkan. Lalu sekarang kita sudah akan merekrut masa internasional. Sehingga nanti kalau Anda mau kuliah bersama orang asing, kuliahlah di S3 pendidikan. Itu bagian dari brand juga. Gitu ya, tapi lambangnya tetap lambang UNIP begitu. Oke, sukses ya, luar biasa ini variasinya. Saya tertarik sekali tadi. Saya kembalikan ke Bu Elvira. Baik, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Pak Iqbal. Kita lanjut, Bapak Ibu,